Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri sampai mati. Jika seseorang dicintai oleh Allah, akan dipertemukan kerohaniannya dengan orang-orang alim. Dimanapun akan dipertemukan oleh Allah, sehingga hatinya akan menerima apapun dari orang-orang alim. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Coba lihat di dalam apa yang tersirat dalam hadisun sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Coba lihat di sana ada suatu maqalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Al-hadis, kalau Allah Ta'ala itu senang sama seseorang, dipanggil malaikat Jibril, "Bril, rinio dalam ya Allah." Biar aja satria nggak ngerti, salah sendiri. Lama dia di Jakarta, berarti lama di Jawa, nggak ngerti bahasa Jawa. Terus mekaten, lah enak Jawa, enak aku saja, gak ngelak. Apa mana bahasa Arab? Aduh, tambah, tambah kayak kabel. Gitu. Kalau Allah Ta'ala itu senang kepada seseorang, malaikat Jibril dipanggil, "Jibril kesini." "Ya Allah, saya senang sama dia." Terus bagaimana sikap saya ya Allah? "Kamu naik, kasih tahu malaikat semua." Kenapa? Ngomong ya, "Saya senang sama dia." Gitu. Coba. Ya Allah, keliling. Pakai Honda bebek, pun kalau udah berkeliling begitu, apa? Disuruh turun ke dunia. Perlunya tuh apa disuruh turun ke dunia? Untuk menaruh kecintaan Allah di dalam hati setiap orang yang memang akan dipertemukan ruhaniyahnya dengan orang alim, dengan seorang guru. Al-arwah junudun mujannada, dimanapun akan dipertemukan oleh Allah, karena ruhaninya sudah ketemu, tiada batas. Nah, kalau sudah begitu, apa kata Rasulullah? Wa yudha'u lahul qabul. Tidak tahu, tiba-tiba orang itu diisi oleh Allah, hatinya menerima apapun yang datang daripada seorang alim, seorang guru, seorang tokoh, siapapun itu. Tapi sebaliknya, kalau Allah Ta'ala itu tidak senang, juga malaikat Jibril dipanggil, "Bril, sini, saya nggak senang sama dia." Terus gimana? Ngomong sama malaikat, "Saya nggak senang." Turun malaikat Jibril untuk apa? Untuk menaruh di hati setiap orang yang ketemu bersamanya, tiba-tiba nggak senang. Wis padha wae kula kali sampean. Ono ayu cek ayu nih. Tapi gak tertarik. Malah kadang-kadang ngomong, "Mau gak seneng ayu, tapi letrek lho gak sida." Gitu. Gak pate ayu, rada ireng, rada ngene, tapi sedep didelok. Lho, wa yudha'u lahul qabul. Gitu. Ayu napa sedep? Ngerti ngono lho. Itu loh. Pun, ini yang susah kalau menghadapi orang lain, benar kebenaran. Itu yang ditausiahkan. Sesudah itu bertausiah bisabri. Memang iman itu dibagi dua, syukur sabar. Ini nggak bisa, orang tuh nggak seneng susah. Jawabannya sih dijawab kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supados nopo, lho supados nopo, namanya nggak bisa kemerucut, iya tak? Agar kita menjadi orang ahlul yakin, indallah, iso syukur, iso sabar. Kan itu dasar loh. Belum ngomong umur saya ini. Kalau nggak jam,
Apa kebacut terus ya. Ya. Pun. Paham ya? Mari. Kalau tadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan masa, waktu, umur, dan nafas kita, dalam berapa hadis di sini akan saya jelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin illa walladhi ba'dah syarrun minhu." Rawahu Abu Ya'la Al-Musili fi Masnadih an Anas radhiyallahu an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'amin illa wa yankusul khair fi wa yazidu syarr." Rawahu Tabrani an Abi Darda radhiyallahu an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Rawahu Al-Bukhari wa Tirmidzi an Anas bin Malik. Secara ringkas, dalam berapa hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi suatu tentuan tiada hari dan tiada tahun. Yang bener niku tiada nopo tidak? Tiada ya. Kok koyok lagu ngono sih? Tiada cinta. Ya, pun. Kecuali dan tahun. Ya, kecuali hari-hari dan tahun-tahun itu akan bertambah kebaikan, akan berkurang kebaikannya, dan akan bertambah keburukannya. Sekarang buruk, besok lebih buruk daripada sekarang. Ya, nggak ada. Kebaikan juga begitu. Perencanaan kebaikan kepada Allah, baik itu berupa zikir, ibadah, perjuangan yang tadinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala sempat tertunda, nanti besok mesti itu akan terjadi suatu kekurangan dan tidak adanya kebaikan daripada hari yang pertama. Coba dilihat apa yang tersirat dari firman Allah dalam Al-Quranul Karim dengan kata-kata wasari'u. Dalam sabda Rasulullah juga mengatakan wabadiru bil a'malis sholihat. Itu ada apa? Monggo. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu. Sampai di sini ditantang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan seperti ini sampai engkau tahu dan engkau rasakan dan engkau alami sendiri hatta talqau rabbakum, sampai engkau nanti baru ketemu dengan Allah. Sesudah kamu dipanggil oleh Allah, baru kamu bisa merasa. Pada saat itu apa yang terjadi? Para ulama memberikan suatu ketentuan dalam hadis ini dengan mengatakan apa? Zihabul ulama wangkiradus sulaha. Para ulama makin habis. Para orang-orang yang soleh makin meninggalkan kita.
Yang makin bertambah, makin banyak, hanya golongan satu. Siapa itu? Para aulia Allah, para wali-wali Allah. Ya, dia tidak akan berkurang. Tapi para wali tidak akan menampakkan dirinya dengan zaman yang keadaan seperti ini. Dia takut sampai orang tidak mau menerima, apalagi sampai memusuhinya. Dia semua sembunyi, hanya merupakan doa dan doanya. Dia tidak terhapus. Kalau para anbiya wal mursalin dikatakan banyaknya 124.000. Para wali-wali Allah yang menerima langsung dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sedikit 124.000. Begitu zaman makin akhir, zaman makin rusak, keadaan seperti ini makin mendekati hari kiamat, maka untuk menerima nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berat, begitu susahnya, maka diperbanyak wali-wali itu untuk menerima bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul mu'ti, kata Rasulullah, wa anal qasim. Allah Ta'ala yang maha pemberi, tapi saya yang membagi. Lihat dalam hadis-hadis sahih, dalam ibarat yang lain. Ini makin banyak wali. Jangan dikira sedikit, makin banyak. Ya, tapi beliau-beliau tidak mau menampakkan dirinya. Takut. Apa dalam hadis qudsi, fi hadisin sahih, Allah Ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapapun yang memusuhi waliku, kata Allah, sama dengan mengajak perang sama aku. Ini diambil sedikit-sedikit, zahiran wa batinan. Dalam Al-Quran dikatakan, alam yarau anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Apa mereka tidak melihat? Kata Allah, anna na'til arda, coba aku beri bumi ini, semua ini, dan aku tentukan bumi ini dengan apa? Nangkusuha min atrafiha, akan saya kurangi. Ya, dalam segala sudut.